Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkasa, pikiran dan tubuhku bercela, ampunilah. Dan hati ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Yesus, kawan yang sejati, bagi kita
mengembangkan potensi peserta didik dan tenaga pendidikan untuk memiliki dampak baik dari pengetahuan ataupun nilai sosial. Kemudian meningkatkan iman Kristiani dan juga mengembangkan potensi mereka untuk memiliki karakter yang positif. Bergabung bersama kami di TK BPK Penabur Guntur, Jalan Guntur nomor 34. Kami masih banyak diskon dan juga kami memiliki cashback. Yuk join us, the future is yours. Halo Om dan Tante, apa kabar? Semoga Om dan Tante dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Warastasia. Saya kelas 3 di SDK 5 BPK Penabur Bandung. Hari ini saya akan sedikit bercerita tentang senangnya saya bersekolah di SDK 5 BPK Penabur Bandung. Saya sangat senang sekali bersekolah di SDK 5 karena selain mendapatkan guru yang menyenangkan, sekolah ini juga sering mengadakan event dalam rangka 17 Agustusan, perayaan Paskah, bulan bahasa, open house, pekan olahraga, dan kreativitas. Di event-event tersebut, saya sering memenangkan banyak lomba. Selain lomba-lomba yang sering diadakan oleh pihak sekolah sesuai dengan visinya, yaitu iman, ilmu, dan pelayanan, anak-anak akan dilatih menjadi anak yang beriman kepada Tuhan, memiliki ilmu, dan berdampak bagi sesama manusia. Pokoknya, semua guru-guru dan kepala sekolah di SDK 5 keren dan inovatif. SDK 5 hebat, hebat, hebat. Humble, empathy, brave, action, trust in God. Anak-anak akan selalu memiliki kerendahan hati, selalu berempati, selalu berani, selalu siap dalam kondisi apapun, dan yang paling terpenting, percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, SDK 5 hebat, hebat, hebat. BPK Penabur ini menarik. Kenapa? Karena kalau percobaan-percobaannya kita coba cara langsung ya. Kita cobanya listening static nih. Bisa menjadi tutor bahasa Korea. Pertama kali saya belajar bahasa Korea dan diperkenalkannya itu melalui SMPK 4 BPK Penabur. Nah, selain ekskulnya yang gak kalah menarik, sekolah di SMPK 4 BPK Penabur, yaitu nilai-nilai Kristiani, ilmu pendidikan, kedekatan antara para guru dengan murid, persahabatan yang mereka bina selama mereka bersekolah di SMPK 4. Contohnya adalah entrepreneurship, dan mereka diajarkan bagaimana mengasihi sesama, juga budi pekerti. Shalom Jemaat yang terkasih, merdeka. 77 tahun sudah Indonesia merdeka. Tentu 77 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada banyak pahlawan yang telah mencatatkan namanya demi mengupayakan terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa kita yang tercinta ini. Pertanyaannya, apa dampak kemerdekaan tersebut bagi kehidupan kita di masa kini?
Adakah sukacita kemerdekaan masih melekat dalam hati dan diri kita sampai hari ini? Indonesia merdeka sesungguhnya membuat kita dapat menikmati kecanggihan teknologi seperti saat ini. Sungguh, hal ini patut kita syukuri dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemerdekaan bangsa ini seharusnya membuat kita semakin termotivasi untuk menghapuskan segala sekat perbedaan dan membangun jembatan kasih yang memerdekakan sesama. Bersama saya, Yoga Kristanto Aji, berikut wartalisan minggu ini. Ibadah umum GKI Kebonjati dapat diikuti secara on-site dan live streaming pada pukul 7.30 dan 10. Ibadah anak sekolah minggu dapat diakses melalui kanal YouTube Bonti Kids pada pukul 7 pagi. Ibadah pemuda dan ibadah remaja dapat diikuti secara on-site dan Zoom pukul 10 pagi. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti Bina Jemaat yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 19 sampai 20.30. Acara ini akan dibawakan oleh Pendeta Agus Gunawan. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube GKI Kebonjati ataupun Zoom yang akan diinformasikan melalui WhatsApp Group Info GKI Kebonjati. Komisi Lansia akan mengadakan sapaan lansia setiap hari Kamis minggu ke-1 dan Kamis minggu ke-3 akan diadakan PA Lansia Hybrid serta Zumpa Lansia pada Kamis minggu ke-5. Info lebih lanjut dapat menghubungi Tata Usaha. Klasis Bandung mengadakan persekutuan wilayah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus pukul 6 sore. Acara ini akan dibawakan oleh Pendeta Abdil Bopa Jentoro. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui Zoom ataupun live YouTube melalui link yang tertera pada layar. Kami mengajak jemaat GKI Kebonjati untuk mengikuti persekutuan Pasutri Blessed Couple Bonti yang akan diadakan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 pukul 7 malam. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui Zoom ataupun streaming melalui YouTube GKI Kebonjati. Info lebih lanjut dapat dilihat melalui WhatsApp Group Info GKI Kebonjati. Hai Bonti Kids, yuk kita bersukacita merayakan kemerdekaan Indonesia. Sudah pasang bendera merah putih belum di rumah? Ayo buruan pasang. Nah, kemudian tanggal 21 Agustus 2022 setelah kebaktian jam 10, ada acara seru banget nih. Ayo ikutan ya. Sebagai umat yang dikasihi dan mengasihi Allah, saat ini kita dipanggil untuk mengikuti teladan hidup yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dalam keseluruhan hidupnya, Tuhan Yesus senantiasa melakukan pelayanan kasih dengan menghapus segala sekat perbedaan yang ada dalam masyarakat. Lantas, bagaimana dengan kita? Bersama segenap tim multimedia yang bertugas, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan mari rayakan kemerdekaan dengan menghapus sekat perbedaan. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih, selamat pagi. Mari kita datang ke hadirat-Nya untuk beribadah, mendengarkan firman-Nya, agar kita dapat mengerti makna tindakan Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, yang sejatinya membebaskan serta menghayati makna ibadah sehari-hari sebagai respon syukur dalam beriman kepada Allah yang membebaskan dan memerdekakan kita semua. Umat dan simpatisan yang baru pertama kali mengikuti ibadah onsite maupun lewat streaming di GKI Kebonjati, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah bersama dengan kami. Ibadah umum pukul 1, ibadah umum 1
pukul 7.30 dan umum 2 pukul 10 di GKI Kebonjati dilaksanakan secara onsite, dilayani oleh Pendeta Emeritus Dahana Amir Sarifudin, Pendeta Emeritus dari GKI Pamanukan. Ibadah umum pukul 8 di Bacem TKI 2 dilaksanakan secara onsite, dilayani oleh Pendeta Astrida Kardina dari GKI Cimahi. Ibadah pemuda pukul 10 di GKI Kebonjati dilaksanakan secara onsite, dilayani oleh Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lukardi. Kebaktian remaja pukul 10 di GKI Kebonjati dilaksanakan onsite, dilayani oleh Saudari Frida Trijayanti, kader pendeta GKI yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Kebonjati Bandung. Ibadah anak sekolah minggu kelas balita sampai dengan kelas ture pukul 7 di GKI Kebonjati dan Bacem TKI 2 dilaksanakan ibadah online melalui kanal YouTube Bonti Kids. Kebaktian anak sekolah minggu 1 pukul 7.30 dan anak sekolah minggu 2 pukul 10 di GKI Kebonjati, ibadah dilakukan secara onsite untuk kelas kecil, kelas besar, dan kelas ture. Marilah kita mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih, bulan Agustus selalu spesial bagi bangsa Indonesia karena kita memperingati Hari Kemerdekaan. Dengan semangat persatuan dan penuh rasa syukur, kita merayakan kemerdekaan bangsa ini. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Sebagai orang percaya, kita juga meyakini bahwa di balik semua pengorbanan para pejuang tersebut, ada Allah yang ikut berkarya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan bangkit berdiri, mari kita serukan pujian Satu Tanah Air. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebanggaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung sang pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya, satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa.
kita, satu bangsa dan bahasa. Ibadah ini berlangsung dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang terkasih, perjuangan dalam meraih kemerdekaan dari penjajah ada satu hal yang merupakan kunci bangsa ini mampu meraih kemerdekaan, yaitu upaya bersatu hati, melepaskan perbedaan, dan menghapus sekat identitas yang ada. Kita dapat melihat bahwa bangsa ini mendasarkan kemerdekaannya pada sebuah kesatuan. Para pahlawan pada saat itu bersatu padu menghapus segala asumsi, stigma tertentu untuk meraih tujuan bersama, yakni kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui tema ibadah hari ini, kemerdekaan yang menghapus sekat, kita diajak untuk menghayati makna ibadah sehari-hari sebagai respon syukur dalam beriman kepada Allah yang membebaskan dan memerdekakan. Umat yang terkasih, namun dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, kita belum mencerminkan sebagai manusia yang sudah dimerdekakan Allah. Sikap, perilaku, dan tutur kata kita membuat orang lain terluka, bahkan mendukakan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita naikkan doa pengakuan dosa. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa dan pengharapan. Ya Tuhan, ampunilah kami bila mana kami masih hidup dalam kehidupan manusia lama, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Seringkali kami masih belum mau memiliki kepedulian kepada sesama, karena kami sibuk melihat perbedaan di antara kami. Kami lebih peduli pada kelompok kami sendiri dan kurang memperhatikan kebutuhan orang lain yang kami anggap tidak segolongan. Sebagai manusia merdeka, seharusnya kami dapat memanfaatkan kemerdekaan kami untuk menolong siapapun yang berbeda dengan kami. Ya Tuhan,
Berikan kami semangat persatuan, agar kemerdekaan dapat dirasakan oleh setiap lapisan bangsa Indonesia ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang umat untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, dengarkanlah berita anugerah yang diberikan Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kesenangan dan nikmat penuh, sukacitawi menghibur. Lagu malaikat amat merdu, sedang rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu dengan judul Anak Negeri. Sinar mentari cantik berseri pada langkah
Marilah kita sama-sama siapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, dalam anugerah-Mu kami datang kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami, mengerti akan kebenaran sabda-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, Engkau menegur kami, menguatkan kami, bahkan menghibur kami. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang penuh kekurangan ini untuk menyampaikan sabda-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil menurut Lukas pasal 13 ayat 10 hingga yang ke-17. Injil menurut Lukas pasal 13 ayat 10 hingga yang ke-17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia dicipta sebagai ciptaan yang merdeka. Ia bebas melakukan apapun. Ia bebas berelasi dengan siapapun, termasuk berelasi dengan Allah penciptanya. Tak ada sekat yang ada. Karena manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah.
Namun kebebasan yang sebebas-bebasnya, manusia harus tunduk terhadap Sang Pencipta jika ia ingin terus menikmati kemerdekaan tersebut. Namun sayang, manusia menginginkan kemerdekaan yang seluas-luasnya, tanpa batas, bahkan ingin menyamai Khaliknya. Kemudian ia melanggar dan melawan Allah. Dan akibatnya justru kemerdekaannya itu lenyap, termasuk relasinya dengan Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, sekarang ada sekat yang sangat tebal yang menghambat relasi manusia dengan Allah. Dan sekat itu adalah dosa. Lalu, dapatkah manusia merengkuh kemerdekaannya itu kembali? Dapatkah ia bebas lagi? Tentunya tidak. Jika hal itu atas prakarsa manusia. Namun jika prakarsa itu datang dari Allah, maka kemerdekaan itu akan dapat diperoleh. Dalam kemerdekaan itu hanya anugerah Tuhan semata. Dan kemudian Tuhan kembali membuka relasi dengan manusia melalui anugerah dan janjinya. Bahkan dengan hukumnya, termasuk pada hukum Taurat yang mengatakan dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga yang ke-10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Saudara, dalam narasi Injil Lukas tadi, kita akan bisa melihat bagaimana saat itu Yesus sedang mengajar. Setelah ia mengajar, ia memanggil seorang perempuan yang bungkuk, yang sudah tidak lagi bisa berdiri tegak. Perempuan ini sudah 18 tahun menderita lantaran dirasuk oleh roh. Lalu ia berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan sekitar itu juga perempuan itu berdiri, lalu memuliakan Allah. Iya, ia sembuh total. Yesus membebaskan perempuan itu dari belenggu penderitaan selama 18 tahun. Namun peristiwa itu tampaknya ada yang terganggu, yaitu umat yang ada di sinagoge. Tidak semua menyambut gembira karena satu orang telah dimerdekakan dari kesakitan dan penderitaannya. Di mana adalah kepala rumah ibadah yang ada mempersoalkan, dan ia mengatakan, ini kan hari Sabat, waktunya untuk melakukan sebuah pekerjaan termasuk penyembuhan itu enggak boleh. Itu melanggar hukum Tuhan. Di sini Yesus didakwa. Dakwaan yang dijatuhkan kepadanya setara dengan orang yang melakukan kejahatan keji. Benar, dakwaan itu ditujukan kepada si perempuan itu. Ada perkataannya yang begini,
Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Namun tuduhan ini jelas-jelas dialamatkan kepada Yesus. Bukankah perempuan ini tidak memohon atau meminta agar Yesus menyembuhkannya? Lalu Yesus sendiri oleh rasa belas kasihannya memanggil dan menyembuhkan si perempuan itu. Hari Sabat ternyata bagi sebagian orang dijadikan alat pemukul, menjadi pasal tuduhan untuk menjerat dan mempermalukan Yesus bahwa dirinya tidak mengerti aturan-aturan Taurat. Sabat buat orang-orang seperti kepala rumah ibadat ini adalah alat belenggu pekerjaan Tuhan. Yesus sangat paham isi hati orang-orang yang diwakili oleh kepala rumah ibadat ini. Lalu ia berkata, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat?" Seolah Yesus menghardik mereka. Kamu pada hari Sabat mengatakan dan melakukan, melepaskan dan membebaskan binatang yang ada dari segala beban. Kamu memberi begitu banyak waktu dan tenaga untuk diurus pada hari Sabat. Kamu mengeluarkan dari kandang, dibawa ke mata air, untuk mereka dapat minum yang mungkin sekali jauh, dan kemudian dibawa lagi ke kandang. Sekarang kalian lihat perempuan ini, tidak bolehkah ia hanya dengan jaman tangan dan ucapan kata-kataku dilepaskan dari penderitaan? Penderitaannya lebih dahsyat daripada yang dirasakan oleh kawanan ternak peliharaanmu. Dia ini seorang anak manusia, keturunan Bapak Abraham. Ia mendambakan kelepasan. Ia menanggung penderitaan yang sama. Dia ini diikat oleh iblis 18 tahun lamanya. Tidaklah kalian bersuka cita kalau kini ia bebas dan merdeka. Hukum Sabat bagi Yesus sangat rasional, yaitu membebaskan dan bukan membelenggu dan memisahkan. Sudah begitu gamblang Yesus menjelaskan. Bukan hanya boleh pada hari Sabat, tetapi juga sangat pantas dan patut untuk menyembuhkan seorang perempuan yang begitu lama menderita pada hari Sabat. Penjelasan Yesus membuat tidak hanya mereka yang menggugatnya bungkam, tetapi juga malu. Dan semua orang yang menyaksikan peristiwa itu larut dalam sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bangsa, kita baru saja merayakan kemerdekaan kita yang ke-77. Dan sebentar lagi kita juga akan merayakan penyatuan GKI ke-34. Tentunya, tema kemerdekaan yang menghapus sekat ini sangat relevan dan mengingatkan kita semua. Bagaimana kemerdekaan yang telah kita dapat itu seharusnya bisa menghapus sekat-sekat yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita sebagai anak bangsa, kita sebagai umat Allah, justru ketika kita dimerdekakan, kita membuat sekat-sekat yang ada, membuat suatu pemisahan-pemisahan yang ada, sehingga kita ternyata
masih hidup di dalam perbudakan. Kita merasa bahwa hidup kita masih di dalam dosa. Sedangkan Kristus telah membuat kita menjadi merdeka. Hidup kita haruslah menjadi orang-orang merdeka. Saya jadi teringat akan perkataan Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 yang mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah realita hidup orang-orang percaya. Dia telah dimerdekakan, ia telah dilepaskan dari perbudakan, ia telah dikomunikasikan dengan Tuhan. Tetapi seringkali kehidupan kita justru tidak mau. Kita merasa enak, kita merasa enak dengan hidup di bawah perhambaan. Kita lebih senang hidup dalam dosa, sehingga relasi kita dengan Tuhan menjadi terputus. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kurang kita respon. Kita justru malah memasang sekat-sekat yang sebenarnya sekat itu sudah diambil oleh Tuhan agar kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan Dia. Tetapi kita kembali memasang sekat-sekat itu. Sekat kepada bangsa kita, sekat kepada saudara-saudara kita semua. Kita diajak seperti yang dikatakan Rasul Petrus itu, bahwa hidup kita adalah hidup sebagai orang merdeka. Maka hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Sehingga bisa dirasakan dan bisa memuliakan Tuhan. Amin.
semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan. Indonesia Jaya, Indonesia Jaya, Indonesia Jaya, Jaya, Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan. Kami undang umat untuk berdiri. Bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita sama-sama menaikkan syafaat kita. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami memperoleh kemerdekaan yang membebaskan kami dari sekat-sekat yang ada. Kami bersyukur Tuhan atas kemerdekaan bangsa dan negara kami. Engkau tetap melindungi bangsa dan negara kami dari berbagai macam cobaan, dari pandemi COVID-19, dari berbagai bencana yang ada. Kau berkati, kau kuatkan Presiden Jokowi dan para pemimpin-pemimpin daerah dalam memimpin negara ini. Kau kuatkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia Kebonjati. Tuhan, Engkau pelihara, Engkau pimpin, Engkau bimbing gereja-Mu ini dalam menyaksikan kemurahan-Mu. Tolong Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Yoce dan Pendeta Daud yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau tolong, Kau pelihara hamba-Mu Tuhan. Kau beri kekuatan, Kau beri kemampuan Tuhan untuk menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Pulihkanlah kembali Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh sehat seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan bagi
para pendeta yang lain, Kau sertai, Engkau pimpin, Kau berkati dalam pelayanannya. Kau berkati setiap pelayanan gereja Kristen Indonesia Kebonjati. Kami berdoa Tuhan, bagi badan pelayanan yang ada, Engkau pimpin, Kau berkati setiap pelayanan yang ia lakukan, biarlah boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan. Bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan keluarga, bergumul dengan pasangan hidup, tolong Tuhan pelihara, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin dan bimbing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman-Nya yang disampaikan dalam Roma pasal 12 ayat 1 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code, seperti yang terdapat pada samping tempat duduk atau yang tertera pada layar. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite, persembahan dapat diberikan melalui kotak persembahan yang terdapat di sisi kiri dan kanan pintu masuk gereja. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, Kami undang umat untuk berdiri. berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Engkau anugerahkan bagi bangsa kami Indonesia. Selama 77 tahun, Engkau telah memberikan kami kebebasan untuk bekerja dan berkarya
membangun dan memajukan negeri kami. Itu semua kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai anak negeri. Bapa Surgawi, semua kebaikan dan anugerah-Mu kami rasakan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau mengkuduskan persembahan kami, semoga dapat berguna untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Ajarkanlah kepada kami agar kami hidup untuk saling menghormati dan menghargai, meretas segala sekat-sekat perbedaan yang ada di bumi Nusantara ini, sehingga kami dapat hidup aman, tentram, damai, berdampingan dengan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan yang ada sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Umat yang terkasih, kuasa karya keselamatan Kristus telah memerdekakan kita. Dan kita diutus untuk menghapus sekat diskriminasi, radikalisme, agama, ketidakadilan, dan keserakahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang selalu melindungi kita, pengorbanan Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Untuk tetap berdiri dengan sikap tegap dan sempurna, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Dengan demikian, selesailah sudah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Merdeka! Semua adalah bersaudara, jangan berkelahi di atas tanah kita. Di negeri ini kita hidup bersama, ora saudut kabeh kuwi sedulur. Semua adalah bersaudara, jangan berkelahi di atas tanah kita. Satu nusa, satu bangsa, satu negara kita, jangan mau dipecah, rusak dibelah-belah. Kita semua bersaudara walau lain agama, walau berbeda warna, rukun harus dijaga. Merah dan putih, warna bendera kita berbeda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Aku dan kamu, kita dan mereka, hanya punya satu bahasa Indonesia. Kita adalah satu, walau berbeda suku, ras dan agama. Jangan terpecah karena berbeda warna. Aku dan kamu, kita semua saudara. Kadang kata-kata pun bisa menyakitkan. Harusnya mengasihi, bukan saling benci. Tetaplah berbuat baik di sisa hidupmu. Jangan dengar mereka yang ingin menghasutmu. Sudahlah, gak usah marah-marah. Padamin emosi dong, jangan pada keki. Perbedaan pilihan itu manusiawi, tapi jangan membuat saling benci. Aku wong Indonesia, kowe wong Indonesia. Ojo kerengan wae, sing rukun-rukun wae. Kadang kata-kata pun bisa menyakitkan. Harusnya mengasihi, bukan saling benci. Tetaplah berbuat baik di sisa hidupmu. Jangan dengar mereka yang ingin menghasutmu. Semua adalah bersaudara, jangan berkelahi di atas tanah kita. Negeri ini kita hidup bersama, merasa udur kabeh kuwi sedulur. Kita pikir-pikir pengen gue dewe, akeh tukaran karo koncone dewe. Padahal goro-goro ini masalah sepele. Putek kira dinggo, gelo buri-burine, suku-suku bato elo-elo. Saiki jamane gue lolo. Rapat dulu toko, ora tau seru konco. Dari alasane level wes beda.